Ada juga kisah yang masyhur sekali, yaitu pertemuan Khalifah Harun al-Rasyid dengan seorang sufi terkenal, namanya Fudail bin Iyad. Ini salah seorang sufi yang juga sangat populer. Fudail bin Iyad ini sufi alamah yang perjalanan hidupnya menarik. Beliau ini awalnya adalah seorang perampok yang biasanya merampok kafilah-kafilah yang melewati padang pasir, yang melewati daerah kekuasaannya. Nah, suatu ketika Fudail ini mengalami satu peristiwa yang membuatnya berbalik dari seorang perampok, kemudian berjalan menuju Allah, melakukan suluk dan jadi sufi besar. Jadi peristiwa itu jadi satu ketika Fudail ini bersama teman-temannya, jadi anggota perampok yang dia pimpin, mencegat serombongan kafilah yang lewat. Nah, kafilah ini, di antara anggota kafilah itu ada seseorang yang sedang ngaji. Kebetulan yang dibaca oleh orang yang mau dirampok ini adalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Ini kalau tidak salah surat Al-Hadid. Nah, jadi alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi pas ayat ini seolah-olah nyindir Fudail. Jadi Fudail ini sedikit-sedikit juga ngerti agama, meskipun ngerampok juga masih sholat. Nah, mudahnya begitu. Nah, ayat ini artinya belum jugakah datang saatnya bagi orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka, mengingat Allah dan menuju kebenaran yang telah turun. Jadi alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Apakah belum sampai waktunya? Apakah belum nyampe timingnya? Ini juga untuk kita semua ya teman-teman, ini kan termasuk para pejalan semua, sedang melacak mencari kebenaran yang pastinya sudah banyak sekali ketemu dengan referensi-referensi kebenaran dalam hidup kita. Apakah belum saatnya? Ini kalau membaca ayat ini ya, yuk dimulai perjalanan kita menuju Allah. Yuk nawa itu diseriusi, peningkatan kualitas diri kita, segala aktivitas kita. Semoga tambah dekat selangkah demi selangkah kepada Allah. Mau nunggu apa lagi? Nunggu pandemi selesai? Nunggu punya pekerjaan tetap? Nunggu punya istri dan anak? Atau nunggu apa lagi? Wong yo itu semua tidak bisa dijadikan jaminan batas waktu jatah hidup kita di muka bumi ini. Jadi ini ayat yang menyindir Fudail, semoga juga menyentuh hati kita. Masih belum tibakah waktunya? Alam yakni lilladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Kita kan semua beriman ini kan, insya Allah. Antahsya'a qulubuhum, untuk menundukkan hatimu li dzikrillah, sebagai jalan untuk mengingat Allah. Jadi setelah mendengarkan ayat ini, Fudail ini semacam terkejut. Ini kalau bahasa saya kan, ini momen dia meletik, tiba-tiba kesadarannya lahir, terus dia bertobat dari segala dosanya, segala kesalahannya di masa lalu. Konon ceritanya beliau ini kemudian bertahun-tahun mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain, mencari orang yang pernah dirampoknya untuk minta maaf dan mohon keridhoannya. Jadi ini salah satu jalan dia untuk bertobat. Nah, sufi besar ini salah satu yang sangat dihormati oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, ketika Khalifah merasa gelisah, suatu hari
beliau berkunjung ke kediaman Fudail bin Iyad ini. Kemudian meminta nasihat. Nah, mari kita dengarkan nasihatnya Fudail kepada khalifah. Kata Fudail begini, wahai Amirul Mukminin, negara yang Anda pimpin ini ibarat satu keluarga besar. Para orang tua di antara rakyatmu adalah ayahmu. Kaum wanita adalah ibumu dan para remaja adalah anak-anakmu. Perlakukanlah mereka seperti ayahmu, ibumu, saudaramu, dan anak-anakmu sendiri. Jadi ini nasihatnya Fudail, kamu itu bertanggung jawab pada yang engkau pimpin. Kemudian diberi tips, perlakukanlah orang-orang yang engkau pimpin itu, kalau dia orang tua dan kebetulan laki-laki, anggaplah sebagai ayahmu sendiri. Kalau dia perempuan, anggaplah sebagai ibumu sendiri. Ini kalau yang sudah berumur. Kalau yang masih muda seumuranmu, anggaplah saudara-saudaramu sendiri. Kalau masih remaja, anggaplah anak-anakmu sendiri. Berkomitmen pada keluarga ini kan biasanya jauh lebih mudah. Kita berbakti pada orang tua itu tidak keberatan sama sekali. Kita berkorban untuk anak-anak kita itu kan tidak berat sama sekali. Maka katanya Fudail, Amirul Mukminin, perlakukan semua rakyatmu sebagaimana engkau melakukan kepada keluargamu. Jadi kalau rakyat laki-laki yang tua, anggap dia ayahmu. Kalau perempuan, anggap ibumu. Yang sebaya, anggap saudaramu. Yang remaja, lebih muda, anggap anak-anakmu. Jadi ini nasihat yang penting. Hanya dengan satu kalimat ini sebenarnya sudah bisa dapat nasihat yang sangat banyak bagi seorang pemimpin. Tidak perlu lagi pakai kalimat-kalimat variasi yang macam-macam. Jadi sudahlah, kalau engkau sedang mimpin, kebetulan yang engkau pimpin itu orang yang lebih junior darimu, anggaplah adikmu atau anak-anakmu. Kalau sebaya denganmu, anggap sahabatmu, saudaramu sendiri. Kalau lebih tua, kalau laki-laki anggap ayahmu, kalau perempuan anggap ibumu. Ini sudah cespleng, sudah tidak rumit. Nah, mendapat nasihat yang sangat berharga ini, kemudian khalifah berniat menghadiahkan beberapa uang kepada Fudail. Dan ini bukan uang dari negara, kata khalifah, ini uang yang halal. Wahai Syekh, ini warisan dari ibuku, kata khalifah. Nah, Fudail diberi amplop uang, ini malah marah dia. Jadi beliau bukan ulama yang menunggu amplop. Jadi Fudail menolak pemberian itu, terus berkata, wahai Amirul Mukminin, ternyata nasihat yang telah aku berikan tidak ada gunanya sama sekali. Karena engkau mulai lagi dengan perbuatan dosa, melanjutkan ketidakadilan. Aku mengajakmu menuju keselamatan, tapi engkau menyeretku pada godaan duniawi. Nah, ini kritiknya Fudail sekarang pada khalifah. Wong yo, aku ini kan baik-baik ngasih kamu nasihat loh. Itu kan aku ngajak kamu selamat, berarti kamu malah ngasih aku uang. Ini kan berarti kamu sedang menggodaku. Sehingga kamu pameri hal-hal duniawi. Oh, itu namanya tidak sopan. Dan ini juga membuktikan nasihatku tidak sukses, tidak berhasil. Apa begitu kalau kita berhadapan dengan orang tua kita? Memberikan godaan pada orang tua harusnya dianggap ayahnya. Nah, Fudail terus meneruskan, gini loh khalifah, kembalikan milikmu ini kepada mereka yang berhak. Dan jangan beri padaku. Berikan saja pada orang yang membutuhkan. Aku tidak butuh itu. Nah, ini katanya Fudail. Nah, terus setelah itu khalifah pulang sambil minta maaf, menyesal. Dalam perjalanan khalifah kemudian berkata, sebenarnya
bukan aku yang raja itu. Yang raja itu ya Syekh Fudail. Dialah raja yang sesungguhnya. Cirinya apa raja yang sesungguhnya itu? Kemewahan dunia baginya kecil, tidak ada artinya. Sehingga diberi uang dinar sebanyak itu, tetap dia tidak tergoda dan menolak. Ini juga pelajaran berharga bagi Harun al-Rasyid. Tidak hanya nasihatnya Syekh Fudail, tapi perilaku zuhud dan sikap wiro'inya mengesankan bagi khalifah. Dari situ beliau bisa mengambil pelajaran yang berharga.